Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia dengan nomor induk mahasiswa 204-22050 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memberikan sedikit renungan untuk kita. Terkadang tanpa sadar kita melupakan begitu saja sikap, perbuatan, dan perlakuan kita kepada orang lain atau kepada saudara kita atau mungkin kepada orang yang berjasa dalam melahirkan kita di dunia ini, yaitu ibu dan bapak kita. Terkadang kita memperlakukan ibu kita ibarat seorang pembantu yang dengan entengnya tanpa dosa kita menyuruh beliau untuk melayani semua kebutuhan, mulai dari mencuci pakaian dan menyiapkan tanpa kita sadari. Terkadang kita membentak dan marah kepada orang tua kita kalau apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan harapan kita. Pada itu adalah dosa besar. Bapak dan ibu adalah dua sosok yang seharusnya kita muliakan, kita hormati, dan kita perlakukan baik, laksana seorang raja dan permaisurinya. Yang kita siap sedia membantu meringankan beban hidupnya, meringankan pekerjaannya, bukan malah sebaliknya kita membuat mereka seolah-olah tak berhenti bekerja. Dikala kita masih di kandungan, mereka dengan ikhlas merawat kita, membawa kita kemanapun mereka pergi, walaupun dengan beban yang sangat berat. Belum lagi ketika mau melahirkan pun, seorang ibu berjuang antara hidup dan mati untuk bisa melahirkan kita ke dunia ini. Setelah lahir dengan selamat, kita pun disambut dengan riang gembira, tanpa merasakan lagi sakit yang amat sangat. Seolah-olah sakit yang baru saja ia rasakan sudah sembuh dengan kehadiran kita. Belum lagi kekhawatiran kedua orang tua kita ketika usia kita menginjak dewasa. Mereka pun dengan susah payah mencarikan uang untuk menyekolahkan kita, bila perlu mencarikan lembaga pendidikan yang favorit atau yang bisa membuat kehidupan kita lebih baik dari kehidupan yang sedang mereka jalani saat ini. Bahkan untuk seorang anaknya, seorang ibu atau ayah rela untuk mengorbankan semua harta bendanya jika kita sakit atau bisa kita membutuhkan uang atau melanjutkan sekolah. Mereka dengan rela menjual harta benda yang mereka miliki agar anaknya bisa menjadi sukses dan berhasil. Begitu besar pengorbanan orang tua kepada kita, tapi balasan bagi mereka malah sebaliknya. Benarlah apa yang dikatakan peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Ayah dan ibu kita menyayangi kita sepenuh hati, tapi kita menyayanginya separuh hati. Padahal kita bisa membalas budi kepada orang tua kita. Mana susu yang kita minum yang diberikan oleh ibu kita dengan ikhlas tanpa imbalan sedikit pun? Mana bubur yang selalu kita makan setiap hari? Mana baju yang kita pakai setiap hari? Mana uang sekolah dan uang jajan yang kita pakai untuk kesenangan kita? Dan mana masih banyak lagi yang seandainya bapak ibu kita minta imbalan itu, tentu salah satu kita tidak bisa membalasnya walaupun dengan uang banyak sekalipun. Salah satu bentuk kedurhakaan seorang anak terhadap orang tuanya yang sering dilakukan adalah dengan berkata-kata kasar. Padahal ibu selalu melayaninya kebutuhan kita walau terkadang di luar kemampuannya, dengan ridho dan ikhlas terhadap anak-anaknya meskipun mereka dalam keadaan sedang sakit. Marilah dengan ini kita tunjukkan kemandirian kita, perubahan perilaku kita dari kekanak-kanakan, manja, dan ketergantungan menuju pada kedewasaan, bertindak dan bertanggung jawab dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Ini sebagai pengharapan dari orang tua kepada anaknya, merupakan harta yang paling bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Oleh karena itu, orang tua melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan anak-anaknya. Apapun yang dilakukan oleh orang tua, pada ujungnya adalah untuk kebahagiaan seorang anaknya. Upaya orang tua untuk keberhasilan anak, mereka rela berkorban jiwa raganya untuk mencarikan biaya dan berdoa siang malam untuk keselamatan dan keberhasilan dambaan hatinya. Disinilah kita perlu memahami perjuangan yang mendalam terhadap pengorbanan orang tua. Dengan jalan perenungan pada saat dimana orang tua sedang beraktivitas di bawah teriknya matahari, dapat kita bayangkan
Orang tuanya petani pasti disibukkan oleh ladang dan cangkulnya. Guru disibukkan oleh murid dan kenakalannya. Pegawai pasti disibukkan oleh tugas dan dimarahi atasannya, dan orang tua pedagang disibukkan oleh barang perniagaan dan untung maupun kerugiannya. Jeripaya orang tua yang diperoleh dengan kerja keras tersebut dikirimkan untuk keperluan biaya sekolah, biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan sering sebagian orang tua terpaksa menjual berbagai harta yang miliknya untuk mampu membiayai berbagai kebutuhan anaknya untuk melanjutkan pendidikan guna meningkatkan kualitas taraf hidupnya. Sebagai orang tua tidak mengharapkan apapun dari perjuangan yang dilakukannya, tapi hanya sebuah kebanggaan baginya karena sudah mampu mendidik anak-anaknya lebih sukses darinya. Walau sebagian petani, jika anaknya sudah sarjana dan sukses tetapi menjadi petani dengan pekerjaan bangunan pun juga seperti itu. Oleh karena itu, perjuangan orang tua tidak boleh disia-siakan karena menyangkut dengan kesuksesan si anak. Orang tua selalu berupaya untuk mendorong anak-anaknya agar selalu sukses. Selain itu, jangan sekedar mencari gelar sarjana jika tidak memiliki kualitas, tetapi harus menjadi sarjana yang berkualitas, sebab selain mampu membayar, orang tua juga memberikan manfaat bagi diri sendiri. Sesungguhnya jasa dan pengorbanan yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita kepada kita hingga sekarang ini tidak terhitung banyaknya. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan lamanya, kemudian melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Ketika kita masih bayi yang tak berdaya, tanpa merasa jijik, mereka membersihkan kotoran-kotoran di saat kita pipis dan buang air besar. Dengan rasa sabar mereka menghadapi kemarahan, renggakan, dan kenakalan kita, serta dengan penuh kasih sayang mereka memberikan kita makan dan minum dengan penuh cinta. Kita diberi pakaian dan pendidikan untuk masa depan kita. Namun, mampukah kita untuk membalas semua pengorbanan yang telah mereka berikan? Seandainya jika kita merasa kesal dan dengan mereka di saat mereka sudah tua, yang menjadikan kelakuannya kembali seperti anak-anak, dan bahkan seandainya orang tua kita tidak berdaya untuk membuang air sehingga kita yang membersihkannya, kita yang mesti ingat kesabaran di saat mereka menghadapi dan merawat kita dengan penuh cinta dan harapan agar kita selamat dan panjang umur. Oleh karena itu, hendaknya kita harus selalu berbakti kepada orang tua kita dan senantiasa mendoakan mereka agar segala dosa-dosanya yang mungkin pernah diperbuat baik disengaja ataupun tidak, supaya mendapatkan ampunan dari Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.